Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua bukan? Seperti biasa, kita akan melaksanakan belajar di rumah bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya belajar, ayo semangat! Hari ini kita mau belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Coba perhatikan gambar Udin di bawah ini. Dari gambar-gambar tersebut, apakah kamu menemukan perubahan pada diri Udin? Ya, pada gambar pertama, Udin masih bayi dan digendong ibunya karena Udin belum dapat berjalan. Gambar kedua, Udin mulai dapat merangkak. Gambar ketiga, Udin sudah dapat berdiri dan berjalan dengan bantuan ibunya. Coba kalian amati lagi gambar di bawah ini. Apakah kamu menemukan perubahan pada diri Udin? Ya, ketika masih kecil, Udin hanya bisa meminum susu. Setelah bertambah besar, Udin dapat mengonsumsi nasi, sayuran, lauk pauk, dan sebagainya. Apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari lahir sampai saat ini. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kalian masih ingat ketika masih kecil, kita masih kesulitan memegang botol susu? Setelah bertambah besar, kita dapat dengan mudah memegang benda yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan kita dapat dilatih dengan melakukan berbagai gerakan taring. Gerakan tangan ada yang kuat. Contohnya yaitu saat kita mendorong meja, dan juga ada gerakan lemah. Ya, contohnya saat kita memegang kertas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah pada saat menari. Gerakan pertama, mengangkat salah satu tangan secara bergantian dengan kuat. Lakukan seperti sedang mengangkat beban. Gerakan ini termasuk gerakan kuat. Gerakan kedua, menurunkan kedua tangan secara perlahan. Jari-jari tangan digerakkan menirukan air hujan turun. Gerakan ini termasuk gerakan lemah. Yang ketiga, merentangkan kedua tangan ke samping, lalu dibengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan ini termasuk gerakan kuat. Keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan ini termasuk gerakan lemah. Yang kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan ini termasuk gerakan kuat. Yang terakhir, bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, kalian nanti bisa peragakan gerakan kuat dan lemah dalam menari dengan panduan orang tuamu ya. Nanti kalau sudah bisa kalian video, kemudian videonya dikirim ke bu guru. Pada saat
Pada pembelajaran subtema 1, kita sudah belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Perhatikan contoh penjumlahan berikut dengan seksama. Di sini sudah ada penjumlahan 1400 ditambah 1800. Untuk menghitungnya, bisa kita susun terlebih dahulu ya. Perlu diingat, menghitung penjumlahan selalu dari angka yang paling belakang. Satuan ditambah satuan atau 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian, puluhan ditambah puluhan sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ratusan ditambah ratusan sama dengan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Tulis 2, disimpan 1. Ingat, kalau sudah menuliskan 3 angka, jangan lupa diberi tanda titik. Yang terakhir, ribuan ditambah ribuan sama dengan 1 simpanan ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Di sini Bu Guru sudah memberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Kalian bisa menuliskan pada buku kalian. Nah, pernahkah kalian memperhatikan gerakan bayi menangkap? Sebelum berjalan, bayi melakukan tahapan gerakan. Merangkak terlebih dahulu. Urutan perkembangan manusia pada umumnya mulai dari merangkak, berdiri, berjalan, hingga berlari. Nah, kali ini kita akan belajar melakukan gerakan-gerakan tersebut dalam permainan. Permainan yang akan kita mainkan adalah bermain adu kecepatan. Perhatikan langkah-langkah memainkannya di bawah ini. 1. Membuat garis start dan garis finish. Kedua, berbaris di belakang garis start. Ketiga, setelah mendengar aba-aba dari guru, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Keempat, setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Terakhir, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Menghargai perbedaan. Setiap manusia mempunyai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Misalnya, perubahan pada tinggi badan, berat badan, dan kekuatan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan berolahraga, serta faktor keturunan. Meskipun begitu, perbedaan tinggi atau berat badan tetap harus kita syukuri dan hargai. Perbedaan merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan Pancasila Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dilambangkan dengan gambar rantai emas. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, sekarang coba nanti kalian tuliskan
Sikap apa yang akan kamu lakukan jika kalian melihat beberapa hal seperti berikut? Yang pertama, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap apa ya yang akan kamu lakukan? Yang kedua, ketika kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap yang akan kamu lakukan adalah apa? Yang terakhir, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang kamu lakukan adalah apa? Kamu bisa menuliskannya di tempat yang telah disediakan. Coba kamu amati gambar berikut dengan saksama. Dapatkah kamu menyebutkan makanan apa saja pada gambar tersebut? Ya, apakah setiap hari kamu mengonsumsinya? Makanan sehat dan bergizi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan sehat dan bergizi itu banyak sekali macamnya. Lalu, apa saja kandungan makanan sehat dan bergizi itu? Yang pertama yaitu karbohidrat atau biasa disebut dengan makanan pokok. Karbohidrat termasuk bahan makanan sumber tenaga. Misalnya nasi, kentang, roti, gandum, singkong, ubi, dan jagung. Selanjutnya, protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, protein hewani. Protein hewani berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, telur, udang, dan ayam. Yang kedua, protein nabati. Protein nabati berasal dari tumbuhan, misalnya tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu mengandung vitamin. Vitamin biasa terdapat pada sayur-sayuran, misalnya wortel, kangkung, bayam, buncis, dan yang lainnya. Selain terdapat dalam sayur-sayuran, vitamin juga terdapat pada buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, nanas, pisang, dan yang lainnya. Untuk pelengkapnya adalah susu. Susu bisa kalian dapat dari susu sapi atau susu kambing. Nah, sekarang coba amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali atau bahkan dihindari. Jangan lupa berikan alasannya juga ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.